Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirzayana Azimatul Azkiyah, NIM 20212121009 dari kelas HKI 3A, mendapatkan tugas membuat video menghitung sholat wajib 5 waktu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Ilmu Astronomi Islam. Bertempatan di Kartasura pada tanggal 20 April 2020. Yang pertama, saya akan menghitung waktu sholat zuhur. Diperlukan data-datanya seperti lambda tempat, equation of the time, dan lambda daerah, yaitu 105 derajat waktu Indonesia Barat. Karena Kartasura berada di Jawa Tengah yang masih menggunakan zona waktu WIB. Kemudian menentukan meridian pas, rumusnya 12 kurangi E, sehingga menghasilkan 11 derajat 58 menit 55 detik. Kemudian menentukan interpolasi, rumusnya lambda tempat dikurangi lambda daerah, kemudian dibagi 15, sehingga menghasilkan 0 derajat 22 menit 48 detik. Kemudian menentukan waktu awal zuhur. Rumusnya meridian pas dikurangi interpolasi, sehingga menghasilkan 11 derajat 36 detik 7 menit waktu Indonesia Barat. Inilah waktu sebenarnya secara astronomi, secara sistematis. Kemudian menghitung waktu awal sholat zuhur dengan ihtilat, rumusnya meridian pas dikurangi interpolasi, kemudian ditambah ihtilat, sehingga menghasilkan 11 derajat 38 menit. Atau artinya waktu yang tercantum dalam jadwal sholat yang di Kartasura pada tanggal 20 April 2020 adalah pada jam 11 lebih 38 menit. Selanjutnya menentukan waktu sholat asar. Data-data yang diperlukan sama dengan waktu zuhur, hanya ketambahan lintang tempat dan deklinasi matahari. Untuk menentukan meridian pasnya sama seperti waktu zuhur, hasilnya 11 derajat 58 menit 50.95 detik. Kemudian menentukan inflasi, rumusnya sama dengan hasil 0 derajat 22 menit 48 detik. Kemudian menentukan tinggi matahari. Rumusnya tan dalam kurung lintang tempat dikurangi deklinasi matahari tutup kurung ditambah 1. Kemudian dimasukkan data-datanya, kemudian dijumlah, menghasilkan tinggi mataharinya 36 derajat 31 menit 54.15 detik. Kemudian menentukan sudut matahari cos T, yaitu rumusnya min tan lintang dikali tan deklinasi matahari ditambah sin tinggi matahari, ini berarti kemudian dibagi cos lintang dibagi cos deklinasi matahari. Kemudian data-datanya dimasukkan sehingga menghasilkan 0,640.821.479.61.349. Kemudian sudutnya diderajatkan menjadi 50 derajat 08 menit 48.67 detik. Kemudian baru menentukan awal waktu asar. Rumusnya
meridian pas dikurangi interpolasi ditambah T. T-nya ini sudut matahari yang ini ya. Kemudian dibagi 15. Nah, sehingga menghasilkan 14 derajat 56 menit 38.02 detik. Inilah waktu yang sebenarnya secara astronomi dan secara sistematis. Kemudian awal asar dengan ihtilat. Rumusnya sama. Jadi, waktu asar di Surakarta pada tanggal 20 April 2020 yaitu pukul 14:58 menit. Kemudian sholat maghrib. Data-data yang diperlukan sama seperti sholat zuhur dan asar. Bedanya dengan sholat asar, ini tidak perlu menentukan atau mencari terlebih dahulu tinggi mataharinya, karena sudah ada ketentuannya yaitu -1 derajat. Kemudian dilanjut mencari meridian pas dan interpolasi. Nah, caranya sama ya, yang seperti sholat zuhur dan sholat asar. Kemudian dilanjut menentukan sudut waktu matahari. Rumusnya cos T sama dengan min tan lintang ditambah tan deklinasi matahari ditambah sin tinggi matahari dibagi cos lintang dibagi cos deklinasi matahari. Kemudian data-datanya dimasukkan sehingga menghasilkan ini. Kemudian ini diderajatkan sehingga sudut waktu mataharinya 71 derajat 9 menit 16.922223 detik. Kemudian menentukan awal waktu maghrib. Rumusnya masih sama. Meridian pas dikurangi interpolasi ditambah T sudut waktu matahari kemudian dibagi 15 sehingga menghasilkan 17 derajat 33 menit 08.98 detik. Ini waktu maghrib secara astronomis atau waktu yang sebenarnya. Kemudian awal waktu maghrib dengan ihtilat ini. Jadi jam 17:35 menit. Ini waktu yang tercantum dalam jadwal sholat. Biasanya dilebihkan 1-3 menitan untuk menggenapkan waktu menit sholat. Sekian tugas ujian akhir semester astronomi dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.